Halo semua, oke selamat datang kembali di channel Dera Hidayat. Oke teman-teman, di sini gue lagi buka aplikasi Dana nih. Hari ini gue seneng banget karena di sini untuk limit dana cicil gue ini akhirnya naik untuk yang kedua kalinya. Nih, siapa di sini yang limit dana cicilnya itu nggak naik-naik teman-teman ya. Nah, selama gue menggunakan dana cicil ya, dari pertama gue mendapatkan limit, ini gue udah mendapatkan 2 kali kenaikan teman-teman ya. Nah, ini ya. Nah, sebelumnya pertama dapat limit itu 400.000. Kemudian naik menjadi 500.000 dan ini teman-teman ya untuk kenaikan kedua ini naik menjadi 700 ribuan ya. Nah, ini untuk limit dana cicilnya lagi gue pakai teman-teman ya dan di sini sisa 695.000 dan saat ini gue ada tagihan ya. Nah, ini ada tagihan sekitar 54.000. Nah, berarti ini 700.000 lebih ya sekarang ya untuk limit dana cicilnya. Nah, jadi bagaimana sih untuk cara menaikkan limit dana cicil? Pasti banyak tuh yang bertanya seperti itu ya. Nah, sebenarnya ini nggak ada fitur khusus ya untuk pengajuan kenaikan limit, teman-teman ya. Tapi sesuai pengalaman gue, teman-teman ya. Nah, yang pertama silakan kalian sering-sering pakai aplikasi Dananya ya. Silakan diisi untuk saldo dananya ya, gunakan untuk bertransaksi, untuk melakukan pembayaran, misalkan belanja, kalian melakukan pembayaran dengan saldo Dana, teman-teman ya, atau dana cicil. Dan ketika kalian udah ada tagihan, teman-teman ya, jangan sampai tagihannya kelewat. Nah, kalau gue pribadi biasanya kalau misalkan ada tagihan nih seperti ini, teman-teman ya. Nah, ini kan tagihan sekitar 54.000 nih untuk masih 2 kali tagihan lagi nih atau 2 minggu ke depan ya. Nah, biasanya kalau misalkan gue ada saldo dana ya dan mencukupi ya, ini gue langsung bayar semuanya seperti ini nih. Bayar semuanya seperti ini dan lakukan pembayaran langsung seperti ini ya. Nah, itu biasanya yang gue lakukan teman-teman ya. Nah, tapi ini nggak masalah ya, walaupun kalian nggak kayak gini juga nggak masalah, yang penting kalian tidak telat bayar ya. Karena kalau telat bayar itu bahaya banget teman-teman ya. Nah, ini gue barusan melakukan pembayaran lagi teman-teman ya, langsung 2 kali cicilan ya, tuh. Jadi untuk total saldo dananya ini menjadi 750.000 ya. Nanti untuk selanjutnya bakalan gue update lagi nih, apakah bakalan ada kenaikan teman-teman ya. Nah, kalau gue inget-inget sih teman-teman ya, untuk kenaikan pertama, kemudian kenaikan kedua itu jaraknya cukup lama teman-teman ya, lebih dari 5 bulan. Nah, buat kalian yang udah mendapatkan kenaikan nih, boleh kalian komen di kolom komentar teman-teman ya. Apakah udah ada yang mendapatkan kenaikan? Kalian juga bisa bagi tipsnya ya di kolom komentar. Nah, karena teman-teman ya untuk dana cicil ini menurut gue ini cukup worth it nih digunakan karena banyak banget manfaatnya, banyak banget kegunaannya ya. Nah, kalau misalkan kita lagi kepepet mau melakukan pembayaran atau kita mau bayar makan, bayar kopi teman-teman ya, ini juga bisa menggunakan pembayaran kris seperti ini ya. Tuh, bisa cicil 4 kali teman-teman ya. Kemudian pembayaran e-commerce seperti Shopee, Lazada juga bisa ya. Pokoknya ini banyak tuh. Nah, ini banyak tuh teman-teman ya. Nah, bisa di sini restoran tuh ya. Rumah sakit juga ada yang bisa teman-teman ya. Kemudian juga di sini ada toko bahan pangan, jasa pengiriman juga bisa, kemudian tempat parkir juga teman-teman ya. Nah, pokoknya ini banyak banget ya. Nah, biasanya yang sering gue gunakan teman-teman ya, ini untuk pembayaran pulsa, kemudian juga pembayaran kris kayak beli makan, beli minum kayak gitu ya. Dan kadang-kadang gue juga pakai untuk melakukan pembayaran atau pembelian emas di Dana teman-teman ya. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Jadi menurut gue ini fungsinya cukup banyak ya dan berguna banget ya. Nah, jadi buat kalian nih yang bertanya terkait dengan cara menaikkan dana cicil, ya itu teman-teman ya, sesuai dengan pengalaman gue. Jadi aplikasi dananya kalian sering-sering digunakan, kalau punya tagihan jangan sampai telat, atau kalau ada dana lebih kalian bisa langsung bayar lunasi semuanya teman-teman ya. Dan untuk akun gue ini saldo dananya jarang banget 0 rupiah ya, biasanya selalu ada isinya, entah itu 50.000, 100.000, pokoknya ini selalu ada dana ngendap di sini teman-teman ya. Nah, itu dia teman-teman ya, sharing pengalaman dari gue terkait dengan cara menaikkan limit dana cicil teman-teman ya. Jadi tidak ada cara khusus atau tidak ada fitur khususnya untuk mengajukan kenaikan limit, tapi mungkin ini dinilai dari riwayat transaksi, riwayat pembayaran juga teman-teman ya. Oke, semoga videonya menambah informasi ya buat kalian yang belum ada fitur dana cicilnya. Semoga segera muncul teman-teman ya, dan yang udah dapat limit dana cicil dengan nominal yang kecil, semoga segera mendapatkan kenaikan. Oke, di sini gue cukup sering membahas terkait dengan dana cicil ini teman-teman ya, terkait dengan keuangan, terkait dengan pinjaman. Jadi buat kalian nih yang ingin dapatkan notifikasi secara gratis, silahkan kalian subscribe aja dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih buat yang udah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.